toilet bisa cukup siapkan 2 real. Ada toilet di bawah di tangga, insyaallah. Subhanalladzi Sakhkhara lana hada sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, Allah akan menemani kita dari awal perjalanan sampai akhir. Beliau orangnya baik, tawadhu ya, insyaallah. Mudah-mudahan ya, dengan beliau yang menemani kita, perjalanan kita aman dan nyaman insyaallah. Nah, inilah Bapak Ibu bisa melihat kanan kiri ya. Ini masih area bandara. Satu hikmahnya dengan kita berumrah ya, kita membujuk dan mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita yang belum berhaji, semoga dimampukan dan disempatkan, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Allahumma amin. Melengkapi rukun Islam kita. Sebab itu dia weekendnya Jumat Sabtu, liburnya hari Jumat dan Sabtu. Mulai hari kerjanya hari Ahad, hari Minggu. Nah, ini hari keduanya nih, hari Senin. Ini agak padat karena ini hari kerja jam 9 ya, anak-anak sekolah, orang-orang mau ke kantor. Nah, inilah kepadatan di kota Jeddah. Sebagai informasi, kota Jeddah ini adalah kota terbesar kedua di Saudi Arabia. Yang pertama adalah ibu kotanya di Riyadh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah akan memasuki kawasan area Haram Madinah ya. Di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat ada masjid dengan menara tunggal ya. Di sebelah kiri kita itulah Masjid Bir Ali atau Masjid Dzul Khulaifah, tempat kita nanti mengambil miqat ya. Sebelah kiri ya Bapak Ibu ada menaranya sangat khas. Itulah tempat kita nanti mengambil miqat sebelum kita berangkat umrah insyaallah di hari Kamis siang menuju ke kota Makkah. Itu di sebelah kiri ya, tempat miqat kita di Bir Ali atau Masjid Dzul Khulaifah. Ini ya, Bir Ali. Jadi ini adalah penanda kita sudah memasuki kawasan area haramnya kota Madinah. Jadi di kota Madinah ini tidak semuanya tanah haram, ada juga tanah halalnya. Nah, inilah kita sudah memasuki area tanah haram. Al-Baik. Insyaallah kita tidak lama lagi akan tiba di hotel kita di Hotel Front Taiba insyaallah.
Mari Bapak Ibu kita berdoa ya, mengamalkan doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita memasuki area tanah haram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadha haramu rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nari wa amanatan minal azabi wa su'il hisabi. Jadi kita diajarkan berdoa ketika memasuki tanah haramnya Madinah, tanah haramnya kota baginda Rasulullah SAW. Dalam doanya kita berdoa ya, semoga tanah haram memasuki tanah haram ini, kita beribadah di dalamnya, kita dijauhkan dari api neraka, kita dijauhkan dari siksa nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Beberapa yang akan kami sampaikan, ada beberapa hal yang berbeda yang akan kita dapatkan di Masjid Nabawi dibandingkan atau yang berbeda dengan apa yang kita dapatkan di masjid-masjid kita di Indonesia ya. Di antaranya yang agak berbeda Bapak Ibu, di sini kebetulan kalau kita di Indonesia mayoritas kita bermazhab Syafi'i. Kebetulan kalau di kerajaan Saudi Arabia mayoritasnya adalah mazhab Hambali. Di antara perbedaannya adalah ketika kemudian nanti imam membaca surah Al-Fatihah itu tidak memulai dengan basmalah, langsung dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di antara perbedaannya lagi Bapak Ibu, di waktu subuh ya, hampir setiap selesai salat wajib ya di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu akan ada salat jenazah. Kenapa? Karena jenazah atau para saudara-saudara kita yang meninggal di kota Madinah atau di Mekah itu dibawa dan disolatkan di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Makanya hampir setiap salat setelah salat itu, setelah salat zuhur, asar, maghrib dan lain-lain, itu akan ada salat jenazah. Jadi Bapak Ibu kita dianjurkan ya oleh baginda Rasulullah SAW untuk mensalati jenazah saudara kita yang meninggal ya. Sabda beliau, barang siapa yang mensolati kemudian mengantarkan mayit, maka baginya qirat. Qirat itu adalah pahala yang seperti besarnya gunung Uhud yang berada di kota yang mensolati jenazah kita. Nah caranya gimana? Nanti insya Allah kami share di grafisnya ya, tata cara sholat jenazah. Insya Allah bapak-bapak sudah paham ya. Simpel saja, di rakaat pertama itu ya, sholat jenazah tanpa ruku, tanpa sujud, dengan 4 salam ya. Yang rakaat pertama kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian rakaat kedua kita memperbanyak. Jadi sudah kami share lagi ya Bapak Ibu, ada tata cara sholat jenazah. Ini bisa dipraktekkan nanti setiap ba'da sholat. Adapun kegiatan terdekat kita Bapak Ibu, nanti kita sampai di hotel akan kita bagikan kunci kamar Bapak Ibu. Kunci kamarnya alhamdulillah sudah. Untuk raudhah ya Bapak-bapak, insya Allah jadwal raudhah kita itu dini hari nanti malam, nanti dini hari ya jam 3. Nah insya Allah kita akan kumpul jam 2 dini hari untuk berziarah ke raudhah. Nah inilah nanti nih Bang Fahmi dan adik-adik kita, anak-anak nih bagaimana mengkondisikan ya Bapak-bapak. Kalau memang bisa, adik Fan ini siapa Bang Fahmi? Siapa Utsman bin Affan? Beliau adalah menantunya Rasul ya. 2 anak beliau menikah dengan Utsman bin Affan, sahabat Nabi, hidup di zaman Rasul sebelah kanan tadi. Tetapi Masya Allah
beliau sudah meninggal 1400-an tahun yang lalu, wakafnya masih ada sampai sekarang, Masya Allah. Jadi kebaikannya, ya pahalanya terus mengalir walaupun sudah ribuan tahun yang lalu. Inilah luar biasanya bagaimana Sahabiul Jalil Utsman bin Affan sangat bersemangat dalam berwakaf. Nah ini insya Allah hotel kita sudah tidak jauh lagi. Nanti Bapak Ibu jangan turun dulu ya, kita akan menunggu arahan dari tim. Saya akan bagikan itu namanya Syarif Salam, jalan salam. Hotel kita ini berada di area belakang ya, atau area utara, sebelah utara dari Masjid Nabawi. Jadi kita masuknya dari pintu belakang dari Masjid Nabawi itu sendiri. Nah inilah kira-kira gambaran kota Madinah ya Bapak Ibu, yang sudah semakin dipercantik, semakin diperindah oleh otoritas kota Madinah maupun otoritas Al-Haramain yang menjadi penanggung jawab. Malam ini agak padat nih jadwalnya bapak-bapak ya. Yang bapak-bapak kita siapkan diri kita, insya Allah jam 2 kita kumpul di 3.30 ya. Kemudian untuk persiapan menuju ziarah ke Raudhah. Untuk ibu-ibu bisa maksimal